Jika kamu ingin mendesain homepage Shopify yang benar-benar membuat orang membeli, bukan sekedar terlihat cantik, video ini cocok untukmu. Aku Airen dari Ecomastery dan hari ini aku akan menunjukkan kepadamu cara tepat mendesain homepage Shopify berdaya konversi tinggi langkah demi langkah. Aku telah membangun toko selama bertahun-tahun dan dalam beberapa menit ke depan, aku akan memandumu untuk membawa tokomu dari sebuah template kosong menjadi situs yang bersih dan profesional yang terasa terpercaya dan membuahkan hasil. Tutorial ini sepenuhnya gratis. Ikuti saja dan pada akhirnya kamu akan memiliki homepage yang terlihat premium, membuat dengan cepat, dan menghasilkan penjualan. Semua tautan yang aku sebutkan termasuk uji coba Shopify Rp15.935 dari $1 untuk 3 bulan ada di bawah ini di deskripsi. Pertama, gulir ke bawah dan klik tautan Shopify di deskripsi, dan itu akan membawamu ke halaman pendaftaran di mana kamu bisa mendapatkan 3 hari gratis, lalu hanya Rp15.935 untuk 3 bulan pertama. Masukkan emailmu, klik start free trial, dan Shopify akan membantumu melalui pengaturan singkat. Setelah selesai, kamu akan mendarat di dashboard Shopify-mu. Anggap ini sebagai pusat kendali tokomu. Disinilah kamu akan mengelola produk, mendesain situs, melacak pesanan, dan menangani semua pembayaranmu. Segalanya dimulai dari sini. Selanjutnya, kita ingin memilih tim Shopify. Jadi, klik online store di bagian paling kiri dan kemudian kamu akan melihat Themes di sini. Ini adalah etalase tokomu. Inilah yang sebenarnya dilihat pelanggan saat mereka berkunjung. Shopify memberimu tim bawaan bernama Dawn yang bersih dan minimalis. Tetapi kamu juga bisa menelusuri opsi gratis lainnya. Kamu bisa melihat themes gratis populer lainnya. Ada Horizon, Saver, Ritual, Faisal, dan lainnya. Tetapi untuk tutorial ini, aku akan menggunakan iLayer. Theme ini modern, minimalis, dan terlihat luar biasa di mobile, yang mana merupakan kunci karena kebanyakan orang berbelanja dari ponsel mereka. Jadi setelah kamu milih theme-mu, klik Add, lalu theme tersebut akan diunduh. Setelah proses instalasi selesai, kamu bisa klik Customize untuk membuka theme editor. Edit bagian hero. Baiklah, sekarang kita melihat tombol hero. Di sebelah kiri, ini adalah hal pertama yang dilihat orang saat mereka mendarat di situsmu. Jadi bagian ini harus memberikan kesan yang tepat secara instan. Klik hero banner di sisi kiri dan kamu bisa mengunggah gambar utamamu. Sesuatu yang dengan jelas menunjukkan produk atau suasana brandmu. Klik select image. Lalu kamu bisa klik add files dan unggah fotomu atau kamu bisa menghasilkan gambarmu sendiri. Jika kamu belum memiliki gambar sendiri, kamu bisa klik Shopify AI Image Generator dan ketik sesuatu seperti skincare flat lay neutral jika produkmu adalah perawatan kulit, atau kamu bahkan bisa mengetik pakaian jalanan modern dengan latar belakang putih. Kemudian kamu tinggal klik go, dan ia akan secara otomatis menghasilkan apa yang kamu ketik. Baiklah, setelah gambar AI ku dihasilkan, aku langsung mengunggahnya. Karena latar belakang putihnya, kamu akan secara instan mendapatkan sesuatu yang terlihat profesional dan bersih. Sekarang kita ingin menambahkan teks dan tombol. Kita bisa klik header di bagian atas, dan kita bisa mengunggah inverse logo atau default logo. Atau kamu bisa menjelajahi gambar gratis. Jadi yang bisa aku lakukan adalah mengunggah logo utama atau logo versi terbaik. Aku akan mengunggahnya di sini. Aku akan mengunggah logo brand, dan saat sedang diunggah, kita bisa memilihnya. Klik done, dan itu akan muncul sebagai inverse logomu. Kamu bisa melihatnya di bagian paling atas. Kamu juga bisa mengubah tema warna. Ada 6 tema warna berbeda yang bisa kamu pilih, dan kamu bisa memposisikan logomu dari kiri ke tengah atau ke kanan. Tapi untuk kali ini, kita akan meletakkannya di paling kiri. Sekarang, kita ingin mengubah judul kita menjadi sesuatu yang berani dan singkat. Mungkin sesuatu seperti produk terlaris musim gugur ada di sini. Kamu juga bisa menambahkan subjudul jika mau. Kita bisa melakukannya dengan mengklik 2 kali pada teks. Lalu kamu bisa klik add block after, dan kamu bisa memilih apakah ingin tombol, judul, atau logo. Tapi kita akan klik heading. Setelah kamu membuat subjudul, kamu bisa mengetikkan sesuatu seperti shop now dalam ukuran kecil, atau kita bisa menghapus subjudulnya sama sekali. Mari kita klik remove, dan mungkin kita ingin menambahkan tombol sebagai gantinya yang bertuliskan shop now. Cara melakukannya adalah klik kembali add block after, lalu klik button. Tombolnya muncul di sini, dan voila, tertulis shop now. Kamu bisa menautkan ke koleksi unggulanmu. Bagian hero-mu harus selalu memiliki satu ajakan bertindak call to action yang jelas. Bukan 2, bukan 5, hanya satu. Inilah yang menarik orang untuk terus menggulir halamanmu ke bawah. Jadi, aku akan kembali ke header dan mengedit logo. Aku sebenarnya akan membuatnya menjadi header transparan. Ini memberikan latar belakang putih bersih yang membuat logomu menonjol. Aku akan memintanya menghasilkan header transparan dengan logo hitam. Dan sekarang, AI sedang menghasilkan warna logo sebelumnya dan idealnya membuatnya terlihat seperti yang kamu bayangkan di bagian pembuatan AI. Aku akan memperbaiki default logo agar terlihat sedikit lebih bersih dan memperbaiki headernya. Kamu harus klik header di belah sisi. Unggah logo brand yang kamu miliki tadi. Di bawah theme settings, klik edit logo. Kemudian kamu hapus centang pada transparent header. Ini memberimu latar belakang putih bersih yang membuat logomu menonjol. Ini adalah perubahan kecil, tapi secara instan membuat situsmu terasa lebih premium dan lebih mudah dibaca. Sekarang di bagian atas, kamu bisa melihat Kronos, tapi terlihat jauh lebih selaras dengan situs yang sebenarnya. Kamu juga bisa menyesuaikan warna, tipografi, animasi, laci,
koleksi atau drawers, icon, dan sebagainya. Sekarang kita bisa menambahkan koleksi, gulir ke bawah dan cari fitur collection. Disinilah produk-produkmu akan muncul. Jika kamu belum memiliki produk apapun, jangan khawatir, kita bisa menambahkannya nanti. Kamu bisa menyusun ulang bagian-bagian dengan mengklik Add Section dan ketik fitur collection. Lalu yang bisa kita lakukan adalah klik pada grid, dan setelah itu kita bisa menyeret ke bawah bagian hero. Ini menjaga produk terlaris atau terbaru kamu tetap berada di bagian paling atas, yang sangat sempurna untuk konversi. Selanjutnya, kita ingin klik Add Section dan ketik Image with Text. Klik itu, lalu pindahkan ke bawah fitur Collection. Hal berikutnya yang ingin kamu lakukan adalah mengunggah gambar. Kamu bisa mengedit pencahayaan dengan AI jika perlu, dan tulis sesuatu yang alami seperti tingkatkan gaya harianmu dengan koleksi khas kami. Selanjutnya, aku akan mengunggah gambar. Katakanlah ini adalah produk unggulan kita, lalu kita bisa menulis ulang teksnya menjadi tingkatkan gaya harianmu dengan koleksi khas kami. Luar biasa. Kemudian kita bisa menghapus subjudulnya. Bagian ini memecah halaman secara visual sambil membangun kepribadian brand. Beralihlah ke tampilan mobile ke kanan atas. Kita bisa melihat apakah tampilannya bersih di ponsel. Jika tampilan ponsel memotong gambar dengan aneh, kamu bisa menyesuaikan tinggi bannernya. Setelah terlihat bagus, kita klik save. Setelah kita menyimpan semuanya, kita ingin keluar dan pergi ke bagian products. Sekarang klik products, lalu klik add product. Unggah gambar produkmu, tambahkan satu foto utama yang jelas dan setidaknya dua foto gaya hidup. Kita beri judul, kita namai butterfly hoodie. Di bagian deskripsi, kita bisa tulis black hoodie atau oversized black hoodie with butterfly. Dan jika menulis bukan keahlianmu, kamu selalu bisa klik generate text. Kamu bisa mendeskripsikan produkmu dalam beberapa kata dan pilih nada seperti mewah, ramah, atau grunge. Deskripsi apapun yang membantu menggambarkan produkmu. Baiklah, setelah kita mendapatkan butterfly hoodie, gulir ke bawah dan atur beratnya. Satu pon sudah cukup untuk sekarang. Lalu kita akan klik save. Sekarang kita akan klik add another product. Kita bisa mengunggah produk baru. Aku akan menambahkan media. Klik open. Oke, kita akan menambahkan Saint Black hoodie. Kita namai Saint Black hoodie sama seperti tadi, oversized Saint Black grunge hoodie. Kamu bahkan bisa bilang vintage. Pilih kategori produk, gulir ke bawah, berat satu pon, lalu klik save. Buat sebuah koleksi. Sekarang setelah produk kita ditambahkan, mereka sudah ada di sini dan aktif. Sekarang kita akan membuat koleksi. Mari klik collection, lalu klik add collection. Kita bisa menamainya seperti topics atau new arrivals. Atur jenis koleksi ke manual agar kamu bisa memilih apa yang masuk ke dalamnya dan unggah gambar sampul jika kamu mau. Lalu klik save. Kita bisa menggunakan gambar tudung, hoodies, sebagai sampul. Yang ini tidak cocok dengan gayanya, jadi kita bisa pilih vintage hoodie. Aku selalu mendorongmu untuk mencoba fitur-fitur generate image, karena hasilnya tidak selalu benar di percobaan pertama, terutama jika produkmu unik atau punya niche spesifik. Untuk yang satu ini, kita bisa klik vintage black hoodies. Kita bisa mengunduhnya, tapi aku akan menyimpan gambar yang dihasilkan ini. Kita klik ini dan aku akan melakukan ini. Tambahkan gambarnya dan proses sedang berjalan. Klik done. Sekarang kita punya gambar sampul. Sekarang kita akan cari produknya. Kita punya dua produk di sini dan kita akan pilih item yang telah kita buat tadi lalu klik save lagi. Luar biasa, sekarang produk-produk ini akan berada di bawah topics. Sekarang kita akan kembali ke toko online kita dan klik customize dari tempat terakhir kita tadi. Gulir ke bagian unggulan, feature section. Dari sini kita klik select collection dan pilih topics. Produkmu akan muncul seketika. Kamu bisa menyesuaikan kisi menjadi 2 atau 3 item per baris. Mana saja yang terlihat terbaik untuk desainmu. Dan kita bisa memindahkan feature collection ke atas image with text. Jadi pelanggan bisa langsung melihat produk pilihan utama yang mungkin sudah terjual habis. Tapi kamu bisa menyesuaikan ini di aplikasi produk. Klik save lagi. Sekarang kita akan kembali ke toko online dan membuat kebijakan. Pergi ke settings dan cari policies. Shopify memberimu templates yang sudah ditulis sebelumnya untuk pengembalian dana, privasi, dan ketentuan layanan. Kamu bisa klik insert template untuk masing-masing, lalu tinjau dan simpan. Klik pada setiap kebijakan pengembalian dana. Jadi kita akan klik insert template, sesuaikan seperlunya lalu klik publish. Kita akan lakukan hal yang sama untuk ketentuan layanan dan kebijakan pengiriman. Untuk ketentuan layanan, tolong sesuaikan ini dan pastikan semuanya benar dan akurat. Lalu kita lakukan kebijakan pengiriman. Kamu bisa mengubah ini secara manual sendiri. Kemudian kita masukkan informasi kontak dan itu wajib ada di situsmu jika kamu menjual di Uni Eropa. Lalu ada aturan pengembalian, return rules. Kamu bisa mengaktifkan aturan pengembalian untuk menyederhanakan manajemen pengembalian, mengatur biaya pengembalian, pengiriman pengembalian, dan menentukan item obral akhir agar kamu bisa mengelolanya. Kamu bisa memilih jendela pengembalian apakah 14 hari, 30 hari, 90 hari, atau tidak terbatas. Kamu juga bisa memilih apakah ada pengiriman pengembalian gratis atau pelanggan yang menanggung, atau tarif tetap. Klik turn on. Sekarang, aturan pengembalianmu sudah aktif. Sekarang kita kembali. Yang ingin kita lakukan sekarang adalah pergi ke pencarian navigasi dan klik footer menu. Lalu kita akan klik add menu item.
Sekarang, kita akan menautkan halaman-halaman kebijakan tersebut agar muncul di bagian bawah situsmu. Kita bisa masukkan kebijakan privasi, tambah item menu lagi, ketentuan layanan, dan kebijakan pengiriman. Kamu juga bisa menambahkan kebijakan pengembalian dan pengembalian dana. Setelah kamu memberi label pada semua kebijakanmu, klik link, pergi ke policies, dan sekarang kita bisa melihat kebijakan privasi ada di sini. Klik policies, dan klik ketentuan layanan. Klik policies lagi. Kita belum punya kebijakan pengiriman, jadi aku hapus dulu. Klik polisi sekali lagi, dan kita punya kebijakan pengembalian dana, lalu klik save. Ini membuat tokomu terlihat jauh lebih sah dan terpercaya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ini adalah situs web final kita. Ada logo di atas, ada tulisan produk terlaris musim gugur ada di sini. Tombol Shop Now, sebagai ajakan bertindak, kita punya pilihan utama untuk Saint Black Hoodie dan Butterfly Hoodie. Kita punya bagian gambar dengan teks untuk meningkatkan gaya harian, dan di bagian paling bawah ada semua halaman kebijakan yang baru saja kita tambahkan ke footer. Semuanya akan mengarahkanmu ke halaman kebijakan dengan template yang kita buat tadi. Jadi, jika kamu klik pengembalian dan pengembalian uang, di sini kamu akan melihat kebijakan pengembalian uang yang mana kami telah membuat aturannya menjadi kebijakan pengembalian 30 hari, yang artinya Jika kamu klik pengembalian dana, kamu akan melihat aturan pengembalian 30 hari. Semua ini bisa diubah di dalam aplikasi Shopify di bawah bagian policies. Mengapa ini berhasil? Inilah psychology di balik mengapa tata letak homepage ini menghasilkan konversi. Desain yang bersih dan minimalis membangun kepercayaan instan. Tujuanmu bukan untuk membuat orang terkesan, tapi untuk membuat pengembalian menjadi mudah. Aku ingin kamu memikirkan homepagemu sebagai sebuah corong. Gambar hero-mu sangat jelas, judulmu gamblang, kamu punya banyak ajakan bertindak. Ketika orang mendarat dan berpikir, "Oh, ini terlihat nyata." Disitulah kamu menang. Kamu tidak butuh banyak animasi atau efek. Kamu hanya butuh kejelasan dan alur seperti yang baru saja aku tunjukkan. Strategi peluncuran. Setelah tokomu terlihat bagus, jangan terlalu memikirkan peluncurannya. Kamu belum butuh iklan berbayar. Cukup posting situsmu di TikTok Reels atau Threads, tunjukkan produkmu secara alami, bukan seperti iklan komersial. Minta beberapa teman untuk mengklik, uji proses checkout, dan lihat di mana hal-hal terasa macet. Tujuan pertamamu bukan untuk mencapai angka dari $10.000, melainkan untuk mendapatkan data umpan balik dan penjualan pertamamu, kemudian lakukan iterasi dan tingkatkan skalanya. Setelah semuanya siap, klik Pick a Plan. Jika kamu menggunakan linkku, kamu akan mendapatkan 3 hari gratis plus 3 bulan pertama hanya seharga total Rp47.805 konversi dari $3. Sekarang mari kita bahas paketnya. Basic untuk pengusaha solo, mulai dari sekitar Rp462.115 per bulan dari $29 dan ditagih sekali setahun. Tarif kartu mulai dari 2,9% plus Rp4.780, $0,30 secara online. Kamu mendapatkan 10 fitur unggulan, diskon pengiriman hingga 77%, 10 lokasi inventory, dukungan obrolan 24/7, dan penjualan langsung melalui ponsel atau perangkat POS. Grow Plan, sekitar Rp1.258.865 per bulan dari $79. Ini untuk tim kecil. Kamu mendapatkan diskon pengiriman hingga 88% dan asuransi. 10 lokasi inventory, 5 akun staff, dan penjualan langsung. Advance, sekitar Rp4.764.565 per bulan dari $299. Ditagih setahun sekali. Ini untuk meningkatkan skala bisnis. Kamu mendapatkan diskon pengiriman hingga 88%, asuransi, dan tarif yang dihitung pihak ketiga mendapatkan 10 lokasi, inventory, dan 15 akun staff. Plus, sekitar Rp36.650.500 per bulan dari $2.300. Kamu bisa memulainya dengan Rp6.358.065 dari $399 di bulan pertama. Kamu mendapatkan tarif kompetitif untuk pedagang bervolume tinggi hingga 200 lokasi inventory, dukungan telepon prioritas 24/7, etalase lokal per pasar, akun staff tak terbatas, checkout yang bisa dikustomisasi penuh, dan hingga 200 lokasi POS Pro. Mulailah dengan paket basic, ia memiliki semua yang kamu butuhkan. Kamu selalu bisa upgrade nanti setelah tokomu berkembang, kemudian pergi ke settings, hapus kata sandi, dan tokomu sudah aktif untuk dunia. Cara berpikir seperti pelanggan,